به نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسولنا ونبينا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسوله. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اشرح صدورنا بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحينا بمعرفتك وأمتنا على الشهادة بسبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. Bapak sekalian, mari kita lanjutkan kembali sekaligus kita mulai kembali kajian kita bab tentang faraid dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sekalian, alhamdulillah, summa alhamdulillah, mari kita syukuri bersama. Baru saja kita mengikuti prosesi secara seremoni bagaimana umat ini disatukan dengan apapun, ya, termasuk musibah, mempersatukan kaum muslimin, mengundang kepedulian, perhatian, empati, doa, kebersamaan. Mudah-mudahan baik saudara kita yang sedang ditimpa musibah maupun kita yang alhamdulillah dijauhkan dari musibah yang seberat itu, semoga kiranya semuanya tidak lepas dari upaya kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian dalam kondisi bagaimanapun kita harus menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita menghadapnya dalam keadaan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Dihantarkan dengan apa? Dengan bagaimana kita berupaya seihsan mungkin dalam segala hal, dalam segala keadaan. Ittaqillah haitsuma kunta. Jadi bertakwa dalam segala keadaan itulah jawaban atas apapun yang akan kita hadapi di sisa usia kita yang entah berapa lama kita akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu sekalian, kita punya waktu tidak banyak. Saya sampaikan murojaah kembali, tapi dengan kitab yang lain, yaitu Tashilul Faraid yang ditulis oleh Syekh Ibn Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau berjudul Tashilul Faraid, jadi kemudahan faraid. Itu ingin meretas mindset atau citra bahwa faraid itu sulit, berat, ya. Maka judulnya menjadi kebalikannya, tashil, ya, kemudahan di dalam belajar faraid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau mengucapkan tahmid dan sholawat, maka kemudian beliau memberikan pengantarnya demikian. Fa innallaha farada mawarisa bihikmatihi wa ilmihi. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah memfardukan hukum waris itu dengan segala pembagiannya itu bihikmatihi wa ilmihi. Itu sudah berdasarkan hikmah dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang pondasi yang perlu kita kuatkan dulu. Karena belum atau tidak diterapkannya faraid itu salah satunya karena dianggap ini tidak baik, tidak adil, atau bahkan saya pernah dengar itu ini bisa merusak keharmonisan keluarga besar yang selama ini sudah adem ayem. Kemudian disampaikan bahwa menurut faraid ada beberapa yang keliru, akhirnya bikin ribut. Misalnya seperti itu ya. Maka kita kembalikan dulu secara asasinya itu, hakikatnya itu, bahkan sebenarnya bukan cuma faraid, seluruh sendi-sendi ajaran agama Islam itu bihikmatihi wa ilmihi, itu mesti dengan hikmahnya Allah dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa qasamaha baina ahliha ahsana qismin, dan Allah membaginya di antara yang berhak itu dengan sebagus-bagusnya pembagian. Wa a'dalahu, dan seadil-adilnya, sebagus-bagusnya pembagian, seadil-adilnya bagiannya, pembagiannya Allah Subhanahu wa taala. Dia zat yang mengetahui segala seluk-beluknya kehidupan kita ini, baik buruknya, nampak tersembunyinya, itu Allah yang Maha mengetahui. Bihasbi ma taqtadihi hikmatuhu al-balighah wa rahmatu asyamilah wa ilmuhu al-wasi', ya, dan bahkan itu sudah dipertimbangkan itu ya, dengan hikmahnya yang puncak hikmahnya, luasnya rahmatnya, luasnya ilmunya Allah itu sudah mencakup di dalamnya. Jadi sebelum kita membaca pembagiannya, ya, si fulan dapat berapa itu, yang perlu kita tanamkan dulu itu adalah siapa yang mengatur itu semua. Dan dalam kondisi bagaimana aturan itu diturunkan, itu sudah mencakup di dalamnya itu hikmahnya, puncak hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Keluar kemenyeluruhan rahmatnya Allah, luasnya ilmunya Allah Subhanahu. Wa bayyana dzalika attama bayanin, dan Allah telah menjelaskan bab itu dengan sesempurna-sempurnanya penjelasan, wa akmalahu, dan sesempurna-sempurnanya. Faja'at ayatul mawaris wa ahaditsuha syamilatan likulli ma yumkinuhu minal mawaris. Dan kemudian telah diturunkan beberapa ayat tentang waris dan juga beberapa hadis Nabi yang mencakup seluruh hal yang mungkin terjadi di dalam proses pewarisan itu sendiri. Nah, tetapi kemudian beliau sampaikan, lakinna minha ma huwa sharihun dhahirun yashtariku fi fahmihi kullu ahadin. Dari seluruh aturan waris itu ada yang mudah dipahami oleh semua orang, gampang gitu ya, itu ada banyak ya, sebagian besarnya begitu. Wa minha ma yahtaju ila ta'ammulin wa tadabburin, nah sebagiannya itu butuh berpikir sedikit lah, butuh perenungan, butuh pendalaman. Itu kira-kira maksudnya apa ya? Jadi kalau dibilang itu ada yang tidak mudah dalam memahami, ya iya, tetapi itu tidak dominan, ya, tidak menjadi mainstreamnya dari waris. Waris secara umum ya mudah. Ya sebagaimana kita lah menuntut ilmu apapun, bidang apapun, mesti ada yang kita merasa bab ini mudah, tentang mata kuliah ini mudah, yang ini kok sulit ya. Itu sudah umum dalam proses kita memahami sesuatu itu, ada bagian-bagian yang mudah, ada bagian-bagian yang sulit, itu kan biasa. Jangan kemudian karena kita menghadapi pasti yang sulit, kita
generalisir, oh berarti ilmu waris itu sulit. Nah, itu yang perlu didudukkan. Tidak demikian. Hendaknya jangan demikian, kita menyimpulkan hanya karena melihat 1-2 bab itu sulit, kemudian kita katakan seluruh ilmu faraid itu adalah sulit. Jangan seperti itu. Wa kana ahli jahiliyah fi jahiliyatihim la yuwarrisuna nisa. Kemudian beliau sampaikan dulu di zaman jahiliyah itu kaum perempuan itu tidak mendapatkan hak waris. Jadi sebelum Islam itu perempuan tidak mendapat hak waris di zaman jahiliyah. Wala sighar minal dzukur. Dan kalaupun laki-laki kalau dia masih kecil juga tidak mendapatkan hak waris. Itu sebelum Islam begitu. Kita perlu tahu latar sejarah itu supaya kita itu ada membandingkannya supaya tepatnya. Karena manusia kan diberikan kemampuan untuk membandingkan. Disebut mumayyiz itu karena kita bisa membedakan secara presisi, itu namanya mumayyiz orangnya. Tamyiz, ya, proses pemilahan yang presisi itu namanya tamyiz. Nah, maka mesti kita punya kemampuan untuk mengcompare, muqaranah, membandingkan mesti punya gitu ya. Nah, sebelum Islam itu itu la yuwarrisuna an-nisa, perempuan tidak dapat warisan. Yang kedua, wala sighara minadh dhukur, laki-laki kalau masih kecil juga enggak dapat warisan. Bagaimana penjelasannya? Wa yaquluna la yu'ta illa man qatala wa hazal ghanimah. Itu yang dapat kalau laki-laki itu yang pertama man qatala, yang ikut perang, pernah ikut perang. Kalau sebenarnya nggak pernah ikut perang ya nggak dapat. Satu. Yang kedua yang hazal ghanimah, yaitu yang bisa mengumpulkan ghanimah, mendapatkan ghanimah. Berarti ada dengan perang juga. Gitu. Jadi semakin eksklusif banget itu di zaman sebelum Islam itu, siapa yang boleh dapat waris. Dan perempuan nggak dapat sama sekali, laki-laki juga disempitkan lagi. Hanya yang laki-laki pilihan lah kembangnya gitu, yang berhak dapat warisan. Fa'abatallahu hadzal hukma al-mabniyya 'ala jahli wa dzulmi. Maka dengan hadirnya Islam itu Allah membatalkan hukum yang dibangun di atas kejahilan dan kezaliman seperti itu. Itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wa ja'ala inasa yusyarikna al-dzukura bihasbi ma taqdihi hajatuhunna. Di antaranya apa? Selain dibatalkan dan diganti bahwa dengan datangnya waris Islam itu anak perempuan atau kaum perempuan pada umumnya itu mendapatkan hak waris sesuai dengan kebutuhan, ya, tuntutan kebutuhannya. Apa itu yang disebut dengan taqtadi hajatuhunnya? Itu sesuai dengan tuntutan kebutuhannya itu. Faja'ana lil mar'ati nisfa ma lirrajul min jinsiha. Yaitu bagiannya anak perempuan itu adalah separuhnya bagiannya anak laki-laki. Jadi pengantarnya itu sebelumnya perempuan tidak dapat waris sama sekali. Yang kedua, menurut beliau itu di antara pertimbangannya kenapa separuh itu bihasbi ma taqtadihi hajatuhunna, jadi disesuaikan dengan tuntutan kebutuhannya kaum perempuan itu segitu. Karena nanti harus ditinjau dari syariat Islam secara komprehensif, di antaranya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Karena tanggung jawab besar kepemimpinan rumah tangga itu ada pada laki-laki atau suami. Kenapa?
bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, karena Allah lebihkan kaum laki-laki atas kaum perempuan dalam masalah leadership dan riayah, melindungi, menjaga, menumbuh kembangkan, itu domainnya laki-laki secara umum ya seperti itu. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena kaum laki-laki atau suamilah yang memberikan nafkah kepada istrinya. Itu salah satu balancingnya itu, tawazunitasnya itu yang seperti itu. Kenapa hukum waris Islam itu setelah sebelumnya di zaman jahiliyah kaum perempuan tidak dapat warisan, datang Islam itu kemudian yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Ini bagiannya separuhnya yang laki-laki, atau bagiannya laki-laki dua kalinya bagiannya anak perempuan. Itu harus ditinjaunya itu dalam skala yang lebih luas lagi. Konteksnya apa? Karena urusan nafkah, ya, kebutuhan rumah tangga, keluarga itu tanggung jawab penuh dari kewajiban dari sang suami. Nanti ada lagi pengembangan, setidaknya itu yang supaya dipahami konteksnya. Kemudian walam yahrimha kama fa'ala ahlu jahiliyah wala sawaha birrajuli. Jadi datangnya Islam itu tidak kemudian menafikan hak warisnya perempuan dan juga tidak disamakan dengan bagiannya anak laki-laki. Jadi di antara keduanya, dinafikan tidak, disamakan juga tidak. Yang menyamakan siapa? Kama fa'alahu ba'dul munharifin an muqtadal fitrah wal aql, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian golongan yang menyimpang, ya, menyimpang dari fitrah dan akalnya, kemudian disamakan laki-laki dan perempuan. Ini sedikit argumen yang beliau sampaikan, ya, berkaitan dengan latar belakang. Kenapa? Karena itu yang sepertinya paling sensitif, yaitu mengenai tidak disamakannya bagian anak laki-laki dengan anak perempuan. Itu yang kiranya yang paling sensitif, kayaknya seperti itu. Selanjutnya beliau kemudian mengutip beberapa ayat Quran. Yang pertama surah An-Nisa ayat yang ke-11, Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana 'aliman hakima. Ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian tidak mengetahui mana di antara mereka itu yang lebih dekat, maksudnya lebih besar naf'a, kemanfaatannya bagi. Itu sebagai ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah itu adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi ilustrasinya begini. Jadi urusannya kedekatan, kemaslahatan, kemanfaatan yang itu menjadi sumber orang-orang yang kurang kepercayaannya, imannya kepada faraid, hukum waris Islam itu kemudian dikait-kaitkan dengan masalah kedekatan. Siapa yang lebih dekat, siapa yang lebih maslahat, maka kemudian berusaha membuat cara pembagian sendiri, gitu. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling tahu bab kemaslahatan, kenapa harus dilebihkan yang ini, yang itu dan sebagainya, yang paling tahu kan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Ya, kita ini hanya bisa duga-duga, hanya pakai perasaan, hanya kira-kira.
Adapun yang sesungguhnya ya Allah yang paling tahu definisi apa itu maslahat, manfaat, madharat, keadilan, hikmah, itu yang paling tahu ya. Ya sehingga urip itu Gusti Allah ya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fi ayatin ukhra, dan juga Allah firmankan di dalam ayat yang lainnya, wasiyatan minallah wallahu halimun halim. Dan itu sebagai wasiat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Artinya wasiat itu kalau dalam konteks kemanusiaan, kita sebagai manusia ini kan sesuatu yang lebih daripada biasanya, maka sampai diwasiatkan. Bahkan kalau di dalam hukum barat, waris itu kan nggak ada aturannya. Seperberapa itu nggak ada. Tergantung apa? Tergantung pada wasiat. Jadi wasiat itu kuncinya. Bisa jadi satu keluarga yang dapat cuma satu orang, yang tergantung yang punya harta itu diwasiatkan kepada siapa. Hukum barat kan begitu. Menunjukkan apa? Bahwa ini betul-betul sudah dirancang sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Faraid ini sempurna untuk kemaslahatan umatnya, itu maksudnya. Jangan malah dibalik, dilawan dengan perasaan kita, dengan ilmu kita, pengalaman kita, case yang ada di keluarga kita, kemudian kita bereaksi, wah kalau gini caranya berarti nggak adil. Nah, maksudnya supaya jangan kesana, karena sampai tingkatan wasiyatan minallah, langsung Allah itu berpesan dengan sangat ditekankan dalam masalah ini. Baik. Atau disebutkan di dalam ayat yang ke-13, tilka hududullah, itulah batasan-batasannya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maksudnya dalam bab faraid, maksudnya ayat 13 ini berbeda dengan aturan faraid di ayat-ayat sebelumnya. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, artinya apa? Ya, yang menjalankan aturan faraid itu dengan sebaik-baiknya, maka Allah menjanjikan akan memasukkan dia itu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dzalika fawzul adzim, dan itulah kemenangan yang sangat besar. Itu janji bagi yang betul-betul mentaati sepenuhnya aturan faraid dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebaliknya di ayat yang ke-14-nya, wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan melampaui batas-batasnya, ya dibuat acara sendiri dengan ngitung-ngitung, dengan dibagi-bagi sendiri, nggak mau diatur oleh Allah, yudkhilhu naron khalidan fiha, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, kekal dia di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Ya naudzubillah, ya sampai seperti itu. Ini salah satu ayat yang mengerikan. Karena apa? Yang diancam dimasukkan ke neraka itu orang yang sudah beriman, yang sudah beragama Islam, itu diancam begitu kalau sampai tidak mentaati bab faraid ini. Karena itulah jangan sampai kita meremehkan masalah ini. Dan juga Allah firmankan pada ayat yang ketiganya, yubayyinullahu lakum an tadillu, Allah menerangkan kepada kalian itu an tadillu, supaya kalian jangan tersesat. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu atas segala sesuatu itu maha mengetahui. Bagaimana beliau menjelaskan masalah ini? Sekali lagi beliau ulang lagi, fa bayyanallahu ta'ala annahu faradul mawarisa bihasbi ilmihi, maka Allah telah menjelaskan
Subhanahu wa ta'ala bahwasanya dia yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memfardukan aturan waris ini bihasbi ilmihi, itu sudah sesuai dengan ilmunya, wa ma taqtadi hikmatuhu, dan sudah sejalan dengan hikmahnya, wa anna dzalika fardun minhu lazimun, dan bahwa sesungguhnya faraid itu wajib atau fardu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang lazim, yang mengikat. La yahillu tajawuzu, tidak boleh, tidak halal, tidak dibolehkan untuk melampauinya. Wala naqsu minhu, dan juga tidak boleh dikurangi, yang diterima sebagian aja, yang lainnya jangan dipakai, tidak boleh. Bahwa ada man ata'ahu fi hadhil hudud wa tamasya fiha ala ma hatta wa faradahu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidan biha. Dan Allah telah menjanjikan kepada yang mentaatinya dalam batasan-batasannya ini. Sudah tentukan nanti yang separuh siapa, yang sepertiga siapa, seperempat siapa, seperenam siapa, seperdelapan siapa, 2/3 siapa, yang asobah siapa. Yang mau, yang berjalan di dalamnya sesuai dengan batasan Allah seperti itu dan kewajibannya seperti itu, apa yang Allah janjikan, jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidan fiha, itu surga-surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai, kekal ya di dalamnya. Ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Bersama siapa nanti di surga? Bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka, baik dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Wa tawa'ada man khalafahu wa ta'adda hududahu. Sekaligus Allah mengancam kepada yang menyelisihinya, yang melampaui batasannya, yang tidak mau menggunakan aturan Allah dalam bab farah, dalam membagi warisannya itu, yaitu apa? Bi ayyudkhilahu naran khalidan biha, bahwa sungguhnya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Karena itulah Bapak sekalian, ini pengantar ini saya kira sangat penting ya, sebelum kita membahas detailnya, kita ingatkan lagi masalah ini. Kama tanna bi fadli alaina bil bayan at-tam hatta la nadilla wa la nahlik. Ya, sebagaimana Allah SWT memberikan anugerah kepada kita dengan fadilah yang karunia-Nya berupa apa? Al-bayan tam, penjelasan yang sempurna, sehingga kita tidak tersesat dan tidak binasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu beliau kutip hadis Nabi pertama, wa'lam annaka idza jama'ta qaulahu sallallahu alaihi wasallam alhiqul faraid bi ahliha. Maka ketahuilah bahwasanya jika engkau mengumpulkan sabda Nabi di antaranya alhiqul faraid bi ahliha, yaitu serahkan faraid itu kepada ahlinya. Fama baqiya bahwa li aula rajulin dzakarin, maka kalau masih ada sisanya itu bagian laki-laki yang lebih berhak. Kalau ini digabungkan dengan ayat-ayat waris, ila ayatil mawaris, wajada qad istau'abat amata ahkamil mawaris wa muhimmatihi, ya, maka engkau dapati bahwa keduanya telah mencakup seluruh hukum waris dan nilai-nilai pentingnya. Nah, itulah yang akan beliau jelaskan.
Jadi kalau bagian-bagian itu sudah diberikan, masih ada sisa, jawabannya hadis ini gitu maksudnya. Yang ada di Quran itu, bagaimana yang dapat bagian setelah siapa seperempat itu. Nah, ada sisanya dijelaskan di dalam al-hiku al-faraidha bi'aniya fama bagiya bahwa li aula rajulin dzakarin. Ya, makanya disebut asobah dan seterusnya. Baik. Nah, itu habis kalian kira-kira subbab muqaddimah yang pertama yang berkaitan dengan sejarah atau latar belakang faraid Islam itu di zaman jahiliyah bagaimana. Kemudian hendaknya kita itu mempunyai kerangka pemahaman yang jelas sesuai dengan keyakinan bagaimana kita memandang faraid itu supaya clear dulu, jangan ada irtiyab, ya, keraguan atau menyangsikan, meragukan, itu dibuang sebelum kita membahas detailnya. Tujuannya ini, makanya diantarkan itu tujuannya seperti supaya kita clear dulu dalam bab ini, kita supaya samina wa ta'na, supaya kita sudah yakin seyakin-yakinnya, summalam yartabu, ya, nggak ada keraguan lagi. Nah, itu yang diharapkan seperti itu, sehingga nanti belajarnya jadi mudah, mengamalkan prakteknya juga mudah, bahkan penuh dengan semangat. Ini bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Baik, selanjutnya tafsir ayatul mawaris. Jadi kalau ada yang ditanyakan apa kiranya darurat, langsung aja interupsi, nggak apa-apa. Baik. Ayatul mawaris allati dzakarallahu nassan bil mawaris salasun. Kalau bicara ayat itu yang pokok itu ada 3 ayat yang bicara tentang waris. Yaitu yang pertama itu adalah fi irsil usul wal furu', itu tentang warisannya jalur ke atas, dari yang meninggal ke atas berarti bapaknya, kakeknya, buyutnya, seterusnya ke atas, dan furu' itu ya anak, cucu, buyut sampai ke bawah. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua fi irsil zaujaini wa auladil ummi, yaitu tentang warisan ke samping, itu suami istri, kemudian saudara seibu, ini bagaimana ya, dan tadi bahas. Nah, yang ketiga fi irsil ikhwan li ghairi ummi, yaitu warisan saudara selain dari ibu, maksudnya saudara sekandung dan saudara seayah. Jadi ke samping, ya namanya waris yang ke atas, ke bawah, ke samping. Nanti yang agak diagonal itu keponakan sama paman, itu yang ada juga. Baik, penjelasan yang ayat pertama, yaitu surah An-Nisa ayat yang ke-11. Allah firmankan yusikumullahu fi auladikum. Allah telah mewasiatkan kepada kalian terhadap yaitu anak-anak kalian. Ini bagaimana? Bayyanallahu fiha annal aulad wa humul furu' salah satu aqsam. Maka Allah menjelaskan dalam ayat ini tentang anak-anak. Nah, mereka ini ada 3 ini maksudnya ya 3 bagian atau 3 kategori gitu ya. Yang pertama kasusnya itu yaitu zukurun khullas, dia punya anak cuma laki-laki saja. Yang kedua inasun khullas, yaitu anak cuma perempuan saja. Nah, yang kedua yaitu mukhtalitun minal jinsain, dia punya anak laki-laki dan perempuan. Kan cuma 3 itu saja.
Jadi yang keempat nggak ada, nggak laki, nggak perempuan. Nah itu ya nggak diakui. Sudah kita bahas juga kapan itu. Jadi kalau misalnya kita punya anak itu ya peluangnya ya namanya keluarga suami istri ya peluangnya cuma 3 itu. Oh berarti masuk kategori pertama semua anaknya laki-laki semua. Nah, 2 anaknya perempuan semua. 3 laki dan perempuan. 4 ya nggak ada sudah. Mau apa lagi? Yang 4 ngocet. Ya nggak bisa. Kalau ada dirunut ya tetap harus diputuskan. Nah ya kesimpulannya itu sampai itu laki atau perempuan harus ada kesimpulannya. Perkara karena pengaruh pergaulan atau apapun menjadi kebalikannya itu kan penyakit, kondisi penyimpangan ya dikembalikan ke yang nggak nyimpangnya itu gimana dulu ceritanya. Yang menyimpang yang sedang masalahnya diselesaikan dan nanti ya diterapi, diperbaiki, dikondisikan supaya kembali ke sedia fitrahnya sehingga kembali lagi ke semula. Tapi kalau misalnya imannya dikalahkan, ya mungkin dia nggak pernah dengar ceritanya atau namanya cerita dia sesungguhnya bagaimana ya kita nggak tahu. Ya udah jelas saja dia itu latar belakangnya laki-laki, pengen meninggal dikubur sebagai perempuan. Nah ini kan sudah jelas sekali kalau itu laki-laki. Dia sudah ngaku laki-laki tapi dia ingin diperlakukan sebagai perempuan. Itu kalau kita mau bicara syariat Islam ya dia harus dikembalikan dia laki-laki. Walaupun dia apapun yang terjadi ya dia masuk kategorinya laki-laki. Ya alhamdulillah meskipun gemburan LGBT segala macam Indonesia masih tetap bertahan. KTP itu jenis kelaminnya cuma 2. Alhamdulillah nggak ada yang ketiga, aswat sampai yang ketiga. Nggak laki dan perempuan. Jadi saya yakin yang terus mempengaruhi mesti ada supaya masuk nanti di KTP itu supaya jenis kelaminnya itu ada yang tidak laki tidak perempuan. Baik. Fadhkuru khullas lam yuqaddir lahum mirasan. Nah uniknya dia membuat kesimpulan yang sangat bagus dalam bab ini. Nah di ayat Quran itu nggak disebutkan bagian anak laki-laki. Ya. Fadalla ala annahum asabatun yarisuna bisamiyah. Ya berarti karena nggak ditentukan di Quran itu bukan ayatnya itu tidak sempurna. Maksudnya karena untuk laki-laki itu memang tidak pakai yaitu farad, tidak pakai bagian, tapi dia pakainya apa? Asobah, yaitu sisanya. Anak laki-laki selalu asobah, makanya tidak ada angka pecahan kebagian untuk anak laki-laki. Kecuali anaknya lebih dari 1 sama-sama lakinya baru dibagi yaitu yarisuna bisamiyah. Kalau sisanya misalnya 1 miliar, anaknya 1 ya sisa itu dimiliki 1 anak. Kalau 2 ya dibagi 2 sama rata 500. Kalau anak lakinya 10 ya berarti 100 ya seperti itu saja. Tetapi prinsipnya asalnya apa? Asobahnya itu sisa. Kemudian wal inasu al khullas qaddara mirasatuhunna lil wahida anis wal mirfaqat isnataini aslusani.
Nah, ada anak perempuan dijelaskan di Quran itu. Kalau punya anak murni anak perempuan, kalau satu bagiannya nisbun itu setengahnya. Lebih dari satu anaknya itu dua ke atas, dua, tiga, anak perempuan punya anak perempuan dua atau tiga atau empat, maka yaitu as-sulusani, 2/3 dibagi rata. Nah itu kalau anak perempuan ada jelas farotnya bagian. Wa qad dalla al hadisu wa mafhumu qawli wa in kanat wahidatan falaha an-nis. Itu jelas sekali. Kalau punya anak perempuan satu, maka bagiannya adalah nis, itu separuh, itu an-nisa itu yang ke-11. Gitu. Ya laki-laki nggak disebutkan. Disebutkan. Wal mukhtalif min al-jinsain lam yuqaddir lahum mirasan. Demikian juga kalau anaknya campuran itu nggak disebutkan bagiannya. Padahal nggak disebutkan. Sebagaimana kalau perempuan saja dari itu. Fadalla ala annahum asabah walakin lidzakari mislu hadil unsayain. Itu luar biasanya di situ ya. Jadi anaknya mukhallat jadi campuran atau mukhtalif laki perempuan, maka bagiannya nggak disebutkan juga, maka namanya ikut asobah. Jadi kalau anaknya lagi perempuannya itu ikut asobahnya saudara laki-lakinya. Prinsip pertama begitu. Baru yang kedua apa? Masuk dalam ayat yang lainnya lidzakari mislu hadil unsayain. Jadi ikut asobah tetapi tidak murni, tetap berlaku kaidah yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadil. Jadi bagian anak laki-laki itu 2 kalinya bagian anak perempuan, tetapi mereka berserikat di dalam asobah kalau anaknya laki-laki dan perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya kira sekalian masih muqaddimahnya dari kitab Tashilul Faraid yang ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Mudah-mudahan ini ada sebagiannya menambahkan apa yang sudah kita kaji dari awal dulu dari kitab yang lain. Ini ada beberapa tambah latar belakang, kemudian bagaimana cara memahami ayat, kenapa laki-laki enggak disebutkan bagiannya, terus kenapa perempuan itu kalau campur laki-laki juga enggak disebutkan bagiannya. Nah, ini dia menjelaskan dengan sangat baik ya dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya kira, mohon maaf ternyata sudah habis waktunya dan juga muqaddimah belum selesai juga. Kita lanjutkan insyaallah Rabu depan ya. 3 hari lagi insyaallah ketemu lagi kalau masih ada usia. Nanti guys sementara mohon maaf tidak ada tanya jawab dulu. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa bain ma'asika. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min yaqini ma yuhawwinu bi 'alaina musibatid dunya. Wa mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana wa jangrisa minna wa ja'asarna ala man dhalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Insyaallah.